ini saya akan mereview sebuah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A58. Smartphone ini sudah saya pakai kurang lebih semingguan ya. Dia launchingnya bulan Agustus ya, awal Agustus 2023 ini, jadi sekitar sudah 2 bulanan ya. Tapi saya baru beli seminggu yang lalu. Karena ini handphone dengan harga price range antara 2,5 sampai 2,8 tergantung varian 6128 atau 8128. Dia ini fiturnya komplit dibanding kompetitornya. Dan saya lihat channel-channel besar YouTuber di Indonesia jarang yang membahas smartphone yang satu ini. Oke, gimana menariknya smartphone ini sehingga saya tertarik untuk mereviewnya? Saksikan terus video berikut ini. Ya, kita bicara desain dulu dari Oppo A58. Dia bentang layarnya udah cukup lebar di 6,72 inch. Tipe layarnya masih PLS, cuma resolusinya udah cukup tinggi. Dia sudah Full HD Plus dan tipe layarnya, kamera depannya dia itu udah bentuk punch-hole, bukan water drop. Dimana para kompetitornya di price range yang hampir mirip-mirip dengan Oppo A58, misalnya A05s, dia masih bentuknya water drop notch ya. Jadi ini lebih kekinian lah dengan tipe kamera depan di punch-hole. Kemudian untuk desain belakangnya, dia ada 2 varian warna, hijau dan hitam. Cuman kalau yang hitam tuh agak dope, kalau yang hijau ini agak, kalau secara looks ini cantik ya, stylish dan looksnya premium. Price range 2 jutaan seperti ini, dia looksnya udah premium ya, seperti kelihatan HP yang mahal. Kemudian bentuk kameranya kekinian dengan 2 bulatan besar dengan ciri khas Oppo yang ada bentuk seperti ini, dan ada branding Oppo di sini. Ini yang warna hijaunya ada kayak garis-garis gini ya, bercak-bercak ini, cantik sih. Untuk price yang segini sih, looksnya ini sudah stylish dan premium ya. Ya, ini tampilan menu Oppo A58 untuk kamera dan video. Dia ada 2 kamera belakang ya, seperti kita lihat tadi. Dia ada 50 megapiksel, itu f1.8. Kemudian depth, ini kamera yang kedua itu hanya bonus 2 megapiksel depth kamera f2.4. Kemudian selfie kameranya sendiri itu 8 megapiksel f2.0 ya. Kemudian perekaman video dia bisa sampai 1080 30 frame per second untuk kamera belakang dan depan. Di menu mode dia cuma ada time lapse, pro, pano, dan stiker ya. Tapi dia masih ada portrait di sini. Kemudian night. Ya, kemudian ada beautify-nya juga di sini ya. Untuk AI retouching-nya. Oke, gimana kualitas kameranya? Kita coba review ya kamera dari Oppo A58 ini. Ya, ini perekaman kamera belakang dari Oppo A58 ya. Dia cuman Full HD 30 frame per second. Oh, dia bisa ganti-ganti ini ya, 2x, bisa 5x ya, bisa di zoom. Nah, ini 2x, ini 5x. Jadi balik ke 1 kali ya. Cuman dia kayaknya nggak ada stabilisasi ya. Ini agak bergoyang kalau di viewfinder. Ini di siang hari terik ya, sekitar jam 1-an. Silahkan dinilai kualitas perekaman Oppo A58, dan mikrofonnya ini langsung dari Oppo-nya langsung, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Nah, kalau ini perekaman kamera depannya Oppo A58, saya nggak pakai mikrofon eksternal, ini langsung dari suara, langsung direkam dengan handphonenya sendiri, Oppo A58. Satu lagi, Oppo A58 ini ketebalannya tipis ya, dia cuma 8 mili. Kemudian refresh rate-nya layar masih 60 Hz. Nah, inilah kualitas kamera depan Oppo A58. Ya, ini perekaman video di ruangan yang indoor ya, untuk menggambarkan kondisi ya agak low light sedikit. Kualitas video kamera belakang Oppo A58. Ya, ini kalau cahayanya agak indoor ya. Beginilah kualitasnya. Oke, untuk
performa dia ini masih pakai Helio G85 ya. Kalau di Samsung itu dipakai di A05 itu masih di price range-nya 1,5 juta sampai 1,9 ya, tapi ini harganya 2,5 jutaan sampai 2,8 ya. Cuman Helio G85 ini sudah mencukupi lah, walaupun ini harganya lebih tinggi, cuman kan Oppo juga banyak kelebihannya lain ya. Dia punya NFC, terus dual speaker, tipe layar udah password, cuman layarnya masih 60 Hz ya, belum 90 Hz, dan dia sudah ada NFC-nya tadi. Itu yang membedakan mungkin dengan A05 ya. A05 kan nggak punya NFC, A05s pun belum ada NFC ya, dan masih mono speaker A05s. Kalau dia udah dual speaker ya. Jadi memang mesinnya sama dengan A05, cuman dia ada beberapa kelebihan seperti NFC, kemudian ada dual speaker, kemudian dia masih ada ingress protection ya, IP54 ya. Jadi untuk percikan air dan debu itu masih ada protectionnya lah. Kalau A05s dan A05 itu nggak ada ingress protection. Kalau ini Oppo A58 masih ada IP54 ya. Jadi kalau kena air, percikan air atau hujan tipis-tipis ya masih cukup aman ya dibandingkan kompetitor yang lain. Oke, kita coba untuk performa harian sih. Untuk browsing Instagram, Facebook, bacadetik.com ini masih aman ya. Layarnya juga masih scrollnya ya, walaupun 60 Hz ya masih relatif mencukupi lah untuk kebutuhan daily ya. Gimana untuk bermain game? Saya udah install 2 game di sini. Sebentar, saya masukin di game launchernya di Oppo Game Center sini. Kita coba kemampuan gaming dari Oppo A58 ini ya, kalau dicoba untuk bermain game. Satu lagi, Oppo ini dia bisa volumenya maksimal bisa sampai 300% ya. Nah, ini kualitas suaranya. Dari Oppo A58 dual speaker dengan maksimal 300% ya. Cukup nyaring dan tidak cempreng ya. Nah, coba kita lihat settingan untuk PUBG Mobile ya. Grafik dia bisa di SD High, berarti 30 frame, atau Smooth Ultra 40 frame per second ya. Nah, ini suaranya nyaring untuk 300% ya. Itu salah satu kelebihan Oppo A58. Coba kita bermain game PUBG ya. Ya, untuk bermain game kelas PUBG Mobile nih, saya pikir dia udah masih pasti mulus ya, masih playable lah ya. Bisa di 30 frame per second SD High atau Smooth Ultra di 40 frame per second, dan ini volume maksimalnya bisa 300%, dan ini brightness saya fully. Bisa dinilai kualitas warna dan suara dari Oppo A58 ketika bermain game. Jadi di Oppo dia ada games ini, kalau di Samsung kan game launcher, dia ada juga fitur games seperti ini ya. Jadi di pull di satu folder mirip game launcher di Samsung. Di sini bisa ada settingnya juga, brightness lock, auto resolution bisa kita onin, kemudian ya, jadi move game icon to games, game to kit, game focus mode bisa kita atur juga di sini, sehingga kenyamanan bermain game bisa lebih maksimal ya. Kita coba main satu game lagi ya, eFootball PES ini di Oppo A58. Sini saya set grafiknya di high 60 frame per second ya. Kita coba apakah lancar bermain PES
di Oppo A58 ini. Kita coba ya. Oke, kita coba main PES ya. Ini volume maksimal 300% dan brightness juga saya fullin ya. Ini yang high 60 frame per second ya. Cukup lancar sih, nggak ada patah-patah ya. Warnanya juga bagus ini. Tidak masalah sih, cukup lancar. Untuk Oppo A58 ini special feature-nya dia ada split view, jadi ini bisa untuk bisa dua layar terbuka, dua aplikasi terbuka dengan dua layar. Kemudian ada flexible windows ya, quickly open windows, ada button remote ya, ini bisa kalian coba sendiri. Kemudian ada smart sidebar, ini kayak jadi di samping gitu. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa langsung cepat dibuka, gate space sama simple mode. Terus ada gesture dan motion ya, ini swipe down to take screenshot, raise to wake, ini lift to ear to answer the calls tanpa menyentuh layar ya. Jadi ini juga flip to mode, kalau misalnya ada panggilan telepon kita langsung mau mati, tinggal di flip, dibalikan layarnya aja. Kemudian ini ada screenshot, kemudian ya, ini screen recording ya, bisa ngerekam layar juga ini, yaitu special feature untuk Oppo A58. Kemudian kalau kita lihat di about device, ini udah pernah saya tampilkan di video unboxing ya. Dia storage-nya 128, RAM-nya 6, bisa RAM plus sampai plus 4 ya. Android versionnya 13 ya. Saya nggak tahu ini bisa dapat berapa kali update major untuk OS-nya, software-nya ya. Android-nya berapa kali itu belum ada informasi. Kemudian di Oppo juga ada real sound technology, jadi kita bisa adjust, dia bisa recognize sendiri skenario soundnya apa, atau kita bisa atur untuk movie, game, dan music. Jadi gimana kesimpulannya untuk Oppo A58? Seperti saya katakan di awal tadi, ini HP cukup menarik sekali ya. Di price range segini dibanding kompetitornya, dia punya banyak kelebihan, seperti dia udah punya NFC, punya IP54, setidaknya tahan percikan air dan debu, kemudian dual speaker, stereo speaker, ada dua speakernya dan bisa maksimum 300%. Kemudian ada NFC, layarnya udah bentuknya punch hole, bukan water drop, udah resolusinya juga udah Full HD plus. Untuk performa dia memang masih kan mengandalkan chipset lawas ya, Helio G85. Cuma Helio G85 tadi kita untuk bermain game udah cukup mumpuni juga ya, untuk game-game medium to low itu udah cukup premium top, udah cukup nyaman dimainkan. Tapi untuk game-game premium kelas berat misalnya high kayak Genshin Impact itu ya, untuk price range segini ya tidak sarankan ya. Tapi untuk game kelas PUBG Mobile, PS Mobile Legends, game-game mobile itu ya silahkan dipakai game handphone ini untuk bermain game-game tersebut, dan cukup nyaman untuk dipakai bermain game medium yang sampai ke low, atau game-game ringan sampai ke medium itu masih cukup nyaman untuk dimainkan. Untuk kamera juga udah lumayan bagus, kemudian banyak fitur special feature yang menarik di Oppo A58. Jadi menurut saya dengan price range segini, ini pilihan utama ya, Oppo A58. Oke, demikian saja video review Oppo A58. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.